Dahulu kala hiduplah seorang putri bernama Nyai Selakanta, yang merupakan putri dari kepala desa Ngasem. Nyai Selakanta ini kemudian menikah dengan seorang petapa sakti mandraguna yang bernama Ki Hajar. Nyai Selakanta dan Ki Hajar merupakan orang yang ramah dan baik hati, sehingga banyak tetangga dan warga yang menyukai mereka. Hidup dari pasangan suami istri ini bisa dikatakan cukup makmur. Hanya saja ada sesuatu yang kurang dari kehidupan Nyai Selakanta dan Ki Hajar, yakni mereka masih belum dikaruniai anak. Oleh karena hal itu, untuk mewujudkan keinginan sang istri agar segera mendapat momongan, Ki Hajar pun memutuskan untuk bertapa, dan ia pun bertapa di Gunung Telemoyo. Selama Ki Hajar bertapa, Nyai Selakanta menunggu kabar dari sang suami dengan sabar. Singkat cerita, setelah beberapa bulan sudah berlalu, namun sang suami tak kunjung pulang. Akan tetapi Nyai Selakanta ini tetap sabar menunggu dan mempercayai suaminya itu, hingga suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual dan muntah. Di sini ia pun berpikir bahwa dirinya hamil, dan ternyata benar, Nyai Selakanta pada akhirnya hamil. Semakin hari, perutnya pun semakin membesar, dan hingga suatu hari, Nyai Selakanta pun melahirkan, dan hal yang sangat mengejutkan adalah ternyata anak yang dilahirkan oleh Nyai Selakanta ini ternyata bukan bayi biasa, di mana anaknya memiliki wujud seperti naga. Antara senang dan sedih, ia pun tetap berbesar hati untuk merawat sang anak hingga tumbuh besar. Anak tersebut kemudian diberi nama Baru Klinting, sesuai dengan nama tombak dari ayahnya. Yang mana artinya baru diambil dari kata Bra yang artinya Brahmana, serta Klinting artinya adalah lonceng. Di sisi lain, ia juga merasa malu bila warga sekitar melihat anaknya yang berwujud tak biasa tersebut. Namun Nyai Selakanta tetap merawat Baru Klinting dengan sepenuh hati, hingga ketika Baru Klinting pun tumbuh dewasa. Di sini Baru Klinting pun memberikan pertanyaan ke ibunya mengenai siapa ayahnya. Nyai Selakanta pun menjawab bahwa ia mempunyai ayah yang bernama Ki Hajar, namun saat ini ia sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Setelah mengetahui ayahnya, Baru Klinting pun disarankan oleh ibunya untuk mencari ayahnya tersebut. Sempat ragu bila sang ayah akan mengakui anaknya yang berwujud naga, sang ibu pun memerintahkan agar pusaka tombak milik ayahnya itu dibawa sebagai bukti kalau ia memang anaknya. Akhirnya, Baru Klinting pun pergi ke Gunung Telomoyo atas restu ibunya untuk mencari ayahnya. Menyusuri berbagai area di gunung tersebut, akhirnya ia menemukan sebuah tempat pertapaan, yang mana ada Ki Hajar di situ. Baru Klinting pun menghampirinya dengan memperkenalkan diri, dan menunjukkan pusaka tombak yang ia bawa. Namun, Ki Hajar masih belum percaya kalau ia adalah anaknya. Lalu, Ki Hajar memerintahkan Baru Klinting untuk mengitari Gunung Telomoyo sebagai pembuktian kalau si naga tersebut memang anaknya. Perintah tersebut dituruti Baru Klinting, dan ia berhasil mengitari gunung tersebut dengan kesaktiannya. Setelah itu, barulah Ki Hajar mengakui bila itu adalah anaknya. Agar sang anak bisa berubah ke wujud manusia, Ki Hajar mengetahui caranya, yaitu dengan bertapa di Bukit Tugur, dan oleh karena hal itu ayahnya kemudian menyuruh Baru Klinting untuk pergi ke sana. Dan di sini Baru Klinting pun menuruti sang ayah dan ia pun segera pergi ke sana. Bukti Tugur ini lokasinya ada di dekat desa Pathok, desa yang terkenal memiliki warga yang sombong. Di bukit ini pula, warga desa kerap berburu hewan. Pada musim panen, warga desa ini mengadakan pesta besar-besaran dan berniat mencari buruan di bukit tersebut sebagai bahan makanan. Sampai di bukit, warga menemukan sebuah naga, yang mana itu adalah Baru Klinting yang sedang bertapa. Tertarik untuk memakan daging naga itu, di sini para warga pun akhirnya membawa dan memotong naga tersebut sebagai makanan konsumsi untuk acara pesta. Saat pesta sudah dimulai, datanglah seorang laki-laki yang ternyata adalah wujud baru dari Baru Klinting. Namun, ia datang dengan badan penuh luka dan berbau amis. Ketika warga bertemu dengannya, mereka tidak senang akan keberadaannya yang dianggap sebagai pengemis karena penampilannya tersebut, dan mengusirnya pergi. Saat itu Baru Klinting sedang merasa kelaparan dan hendak meminta makanan pada warga desa. Untungnya, ada seorang perempuan yang baik hati bernama Nyi Lantung yang memberikannya makanan lezat kepada Baru Klinting, dan Nyi Lantung pun mengakui kalau warga desa memang punya sifat yang buruk. Mengetahui perilaku warga desa yang demikian, Baru Klinting hendak memberinya pelajaran, di mana dia kemudian meminta Nyi Lantung untuk menyiapkan lesung bila mendengar suara gemuruh. Setelah itu, Baru Klinting pun menantang semua warga untuk menunjukkan kehebatannya, yakni dengan membuktikan kalau mereka bisa mencabut lidi yang ditancapkan Baru Klinting. Di sini warga pun meremehkannya dan menertawakan Baru Klinting, dan ketika mereka mencoba untuk mencabutnya, ternyata tidak ada satupun yang berhasil. Akhirnya,
Baru Klinting pun mencabut lidi tersebut, dan tidak lama setelah itu, terjadi semburan air yang sangat deras dari lubang di mana lidi itu dicabut, dan karena air terus keluar terus-menerus membuat desa yang berisi orang angkuh tersebut pun tenggelam. Bahkan, lama-kelamaan air tersebut menjadi genangan yang amat luas. Akan tetapi, tidak dengan Nyi Lantung yang selamat karena lesungnya yang berfungsi sebagai perahu, dan sejak saat itu, baru Klinting pun menjadi sosok yang menjaga danau itu, dan danau tersebut kini dikenal dengan Danau Rawa Pening. Sebenarnya cerita mengenai Baru Klinting ini ada berbagai versi, namun setiap cerita tersebut memiliki akhir yang serupa, yaitu danau yang tercipta dari lidi yang dicabut dan menyemburkan air.